Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kita menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, teman-teman, di aplikasi Android Studio ini, teman-teman bisa membuat suatu tampilan atau prototipe dari aplikasi mobile. Teman-teman kalau mau em, bikin aplikasi, kita mulai buat project baru, teman-teman boleh new project. Nah, di new project ini teman-teman pilih template-nya, mau empty activity, basic view activity, atau empty views activity. Kalau misalnya empty activity ini itu benar-benar kosong, itu teman-teman bebas mengeksplor mau membuat apapun. Nah, kalau di basic view activity ini sudah ada basic-basic daripada layout UI-nya. Nah, selanjutnya misalkan saya maunya yang empty view activity. Nah, di sini ada nama projectnya mau apa, kemudian package name-nya apa, di mana mau meletakkan aplikasi, menyimpan aplikasi ini, kemudian bahasa yang digunakan apa, dan minimum SDK-nya apa, serta konfigurasi language yang kita gunakan. Di sini kita pakai Kotlin. Nah, kemudian setelah finish, nah teman-teman akan masuk ke dalam projectnya seperti ini. Nah, kebetulan aku sudah membuat project sebelumnya. Di di project yang aku buat ini merupakan project menampilkan biodata dan juga background mengenai latar belakang pendidikan, keahlian, dan juga pengalaman aku. Nah, di sini pertama-tama em, ada setelah teman-teman bikin project, ada main activity yang terbuat secara otomatis untuk teman-teman memulai membuat project. Main activity ini ada dua, ada XML-nya dan juga ada bagian Java-nya. Ini kenapa beda beda ekstensi tapi dengan nama file yang sama. Kalau misalnya XML ini biasanya digunakan untuk mengatur bagian layout, kayak seperti tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan di bagian main activity ini akan mengatur mengenai logika atau cara kerja dari halaman layout yang tadi sudah kita buat. Contohnya seperti di activity main ini adalah layout untuk tampilan login. Kemudian ada button. Nah, di main activity ini akan memasukkan logika untuk loginnya. Teman-teman masukkan password dan segala macam. Nanti akan diproses di sini. Apakah password yang dimasukkan itu dan juga username-nya sesuai dengan yang sudah kita buat. Kalau berhasil, nanti dia akan muncul teks untuk selamat datang di profile. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada activity new. Saya membuat satu file XML baru untuk layout baru, activity baru. Nah, saya beri nama activity new. Nah, di activity new ini menampilkan tampilan untuk profil pribadi saya seperti ini. Oke. Nah, di profil pribadi saya ini saya memberikan judul, kemudian beberapa data diri mengenai saya dan juga menambahkan foto. Dan di sini ada header untuk nanti kita milih seperti nav, milih menu untuk mau ke tabel pendidikan, keahlian atau pengalaman. Nah, tabel-tabelnya itu ada di bagian fragmen-fragmen ini. Kita atur di fragmen ini. Kenapa kita atur di sebenarnya apa sih ini fragmen? Fragmen ini merupakan komponen antarmukanya yang dapat digunakan kembali dalam sebuah activity. Fragmen memungkinkan pengelolaan bagian-bagian dari layar aplikasi secara lebih fleksibel sehingga memungkinkan pengguna desain yang dinamis dan efisien. Ini fitur utamanya ini dari fragmen adalah life cycle yang terpisah. Fragmen memiliki siklus hidupnya sendiri yang terintegrasi dengan siklus hidup activity. Jadi dia ada di halaman yang lain, di tempat kerja yang lain, tapi tersambung ke dalam activity new ini. Untuk fragmen keahlian, di sini ada header profil keahlian, kemudian ada tabelnya, seperti yang aku bilang tadi. Oke, di sini ada pengaturan tabel dan segala macam isinya.
Oke. Nah, ini kenapa abu-abu seperti ini? Karena teman-teman untuk fungsi-fungsi string itu biasanya dia kita ekstrak ke dalam file sendiri. Seperti ini, saya ada file strings.xml, sebenarnya bisa dibuat secara otomatis. Nah, seperti ini kurang lebihnya semua yang berhubungan dengan string atau karakter tulisan teks itu semua harus diekstrak ke dalam strings.xml. Nah, selanjutnya di sini kurang lebihnya sama, ada fragmen pendidikan, fragmen pengalaman. Nah, di values ini di sini juga ada definisi daripada warna-warna yang saya gunakan dalam membuat program ini. Kayak kebanyakan saya menggunakan warna biru, putih, hitam. Nah, selanjutnya em, di bagian activity Java ini kurang lebihnya em, akan akan sama. Di sini merupakan bagian logika daripada layout yang sudah kita buat. Ini di program Java dari eh, fragmen pengalaman seperti ini kurang lebihnya untuk logikanya. Oke, selanjutnya em, di sini juga saya kan menambahkan foto. Nah, foto itu tidak semata-mata bisa langsung dimasukkan begitu saja, tapi harus harus ada file fotonya di dalam drawable ini. Kemudian di dalam activity new ini, di sini saya akan memanggil fungsi dari gambar tersebut. Nih di sini. Ini adalah lokasi filenya di mana dan ini adalah nama filenya. Seperti itu. Kurang lebihnya untuk penjelasan secara keseluruhan untuk source code, em, back end dan juga front end-nya sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja daripada aplikasi yang sudah saya buat. Oke.